Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini, yaitu tentang bagaimana kita dapat tetap memegang teguh nilai-nilai Islami meskipun dalam aktivitas sederhana seperti bermain game. Salah satu game yang populer saat ini adalah Mobile Legends, khususnya mode ranked. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa setiap aktivitas kita sebaiknya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa manfaat dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan beberapa hal berikut ini. Sabtu, luruskan niat sebelum bermain. Dalam Islam, setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sebelum bermain game, tanyakan kepada diri sendiri, apa tujuan saya bermain? Jika tujuan kita adalah untuk melepas penat setelah menyelesaikan kewajiban, maka itu tidak masalah. Tetapi, jangan sampai niat kita bermain adalah untuk pamer, merendahkan orang lain, atau hanya sekadar membuang waktu tanpa manfaat. Jaga perkataan dan akhlak. Hadirin sekalian, dalam permainan seperti Mobile Legends, komunikasi menjadi hal yang penting. Namun, kita sering melihat banyak pemain yang menggunakan kata-kata kasar atau mencaci rekan setim ketika terjadi kekalahan. Sebagai seorang Muslim, kita wajib menjaga perkataan kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dalil Muslim. Oleh karena itu, gunakanlah lisan kita dengan baik, bahkan ketika sedang bermain game. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, tegurlah dengan santun, bukan dengan kemarahan atau hinaan. Bersabar ketika menghadapi kekalahan. Dalam hidup, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang wajar. Begitu pula dalam permainan Mobile Legends. Ketika kita mengalami kekalahan, janganlah emosi atau menyalahkan anggota tim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersabarlah dan jadikan kekalahan sebagai pelajaran untuk memperbaiki strategi atau meningkatkan kemampuan di masa depan. 4. Jangan melupakan kewajiban utama. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki kewajiban yang harus diutamakan, seperti salat, belajar, atau membantu orang tua. Jangan sampai waktu bermain membuat kita lalai terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Oleh karena itu, gunakanlah waktu luang dengan bijak. Jangan terlalu lama bermain hingga melupakan salat, belajar, atau aktivitas bermanfaat lainnya. 5. Jadikan game sebagai sarana belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, bermain game sebenarnya dapat menjadi sarana untuk belajar banyak hal, seperti kerjasama, strategi, dan komunikasi. Selama kita bermain dengan niat yang benar dan cara yang baik, game bisa memberikan manfaat. Namun, jika kita bermain dengan cara yang salah, seperti mudah emosi, toksik, atau lupa waktu, maka permainan ini justru akan membawa keburukan bagi diri kita. Penutup, hadirin sekalian yang saya hormati, bermain game, termasuk Mobile Legends mode ranked, tidaklah dilarang selama kita memainkannya dengan niat yang benar, sikap yang baik, dan tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. Mari kita jadikan game sebagai sarana untuk bersenang-senang dengan cara yang positif, tanpa melupakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana menjaga nilai-nilai Islam dalam bermain game, termasuk dalam mode ranked di Mobile Legends. Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu role penting dalam game ini, yaitu tank. Bagi yang sering bermain Mobile Legends, tentu paham bahwa peran tank sangat vital.
Tank adalah pelindung tim yang rela maju di garis depan demi melindungi anggota tim lainnya, terutama marksman dan mage. Tugas ini mengajarkan banyak nilai Islami yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengajarkan sikap pengorbanan. Peran utama tank adalah melindungi rekan setim, bahkan jika itu berarti harus menerima serangan dari musuh. Ini adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa. Dalam Islam, pengorbanan demi kebaikan bersama adalah sifat yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri memerlukan." Surat Al-Hasir ayat. Sebagai tank, kita belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain, seperti menyelamatkan rekan tim daripada memikirkan keselamatan diri sendiri. Hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata dengan membantu keluarga, teman, dan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. 2. Pentingnya keteguhan dan keberanian. Tank adalah role yang membutuhkan keberanian tinggi. Tugasnya adalah berdiri di depan, menahan serangan, dan menciptakan ruang aman bagi tim. Dalam Islam, keberanian adalah sifat yang sangat dihargai, terutama ketika digunakan untuk membela kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya terdapat kebaikan." Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk berani dalam menghadapi tantangan hidup, menjaga kebenaran, dan melindungi orang yang lemah. Pentingnya komunikasi dan kerjasama tim. Tank tidak bisa bekerja sendirian. Tugasnya hanya efektif jika seluruh tim bekerja sama dengan baik. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan hanya bisa diraih jika kita saling mendukung dan berkomunikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Dalam hidup, kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk saling mendukung, mengingatkan, dan membantu agar bisa mencapai tujuan bersama dengan cara yang diridhai Allah. 4. Tidak mencari penghargaan duniawi. Seringkali, pemain yang berperan sebagai tank tidak mendapatkan penghargaan sebanyak role lain seperti marksman atau mage. Namun, tanpa tank, tim hampir pasti akan kesulitan meraih kemenangan. Ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Ketika kita berbuat kebaikan, janganlah mencari pujian atau penghargaan dari manusia. Cukup berharap balasan dari Allah, karena itulah penghargaan yang paling berharga. Hadirin yang dirahmati Allah, dari peran tank dalam Mobile Legends, kita dapat belajar banyak hal. Pengorbanan, keberanian, kerjasama, dan keikhlasan. Hal-hal ini bukan hanya penting dalam game, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Jadilah pribadi yang selalu siap membantu, melindungi, dan memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa mengharapkan balasan duniawi. Semoga ceramah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Islam, bahkan dalam aktivitas yang sederhana seperti bermain game. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah membahas pelajaran Islami dari peran tank, kini kita lanjutkan dengan peran fighter dalam Mobile Legends. Role fighter adalah salah satu peran penting yang sering berada di garis depan untuk memberikan tekanan pada musuh sekaligus mempertahankan wilayah tim. Dari peran ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang relevan dengan ajaran Islam. Keberanian dalam menghadapi tantangan. Fighter seringkali berada di posisi sulit, melawan musuh yang tangguh, bahkan terkadang harus melawan lebih dari satu lawan. Peran ini mengajarkan kita untuk memiliki keberanian dan semangat juang. Dalam Islam, keberanian adalah satu sifat yang mulia, terutama jika digunakan untuk tujuan kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." Sebagai seorang Muslim, kita harus berani menghadapi tantangan hidup, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun perjuangan menjaga agama. Keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Fighter memiliki kemampuan yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Islam juga menekankan bahwa kita harus hidup seimbang, baik dalam beribadah, bekerja, maupun bersosialisasi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu juga memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kita terlalu fokus pada satu hal dan melupakan hal lainnya. Dalam hidup, kita harus pandai membagi waktu untuk ibadah, keluarga, dan aktivitas duniawi. Pentingnya konsistensi dan ketekunan. Sebagai fighter, tugas utamanya adalah menjaga jalur, mendominasi lawan, dan membantu tim saat dibutuhkan. Peran ini tidak mudah dan membutuhkan konsistensi serta ketekunan. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, walamu." Dalam hidup, kita harus konsisten dalam menjalankan tugas kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam beribadah. Ketekunan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. 4. Tidak cepat putus asa. Kadang-kadang, fighter menghadapi situasi sulit, seperti melawan musuh yang lebih kuat atau tertinggal dalam pertandingan. Namun, seorang fighter yang baik tidak mudah menyerah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir." Dalam kehidupan, kita juga akan menghadapi berbagai ujian. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, dan bertawakal kepada Allah, karena rahmatnya selalu ada bagi hambanya yang berusaha. 5. Melindungi dan membantu sesama. Meskipun fighter adalah role yang fokus pada pertarungan, ia juga seringkali membantu rekan setim, baik dengan menyerang musuh atau melindungi anggota tim yang lemah. Hal ini mencerminkan sifat tolong-menolong yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk saling membantu, melindungi, dan memberikan manfaat bagi sesama, baik dalam permainan maupun dalam kehidupan nyata. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, peran fighter dalam Mobile Legends mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, keseimbangan, konsistensi, ketekunan, dan semangat tolong-menolong. Pelajaran ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadilah seperti seorang fighter yang kuat dan tangguh, tetapi tetap peduli dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga ceramah ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan mengamalkan nilai-nilai Islami, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, setelah membahas peran tank dan fighter, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peran assassin dalam Mobile Legends. Assassin adalah role yang dikenal dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan untuk mengeliminasi musuh dengan cepat. Dari peran ini, kita dapat mengambil pelajaran Islami yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fokus pada target. Sebagai assassin, tugas utama adalah mengincar musuh dengan prioritas tinggi, seperti marksman atau mage. Hal ini membutuhkan fokus yang tinggi dan perencanaan yang matang. Dalam kehidupan, Islam mengajarkan kita untuk selalu fokus pada tujuan hidup kita, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Fokuslah pada tujuan utama kita sebagai hamba Allah. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal duniawi yang dapat mengalihkan perhatian kita dari kewajiban utama. Pentingnya perencanaan dan strategi. Seorang assassin tidak bisa menyerang sembarangan. Ia harus memilih waktu yang tepat, membaca situasi, dan bekerja sama dengan tim agar misinya berhasil. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perencanaan yang baik adalah sebagian dari keberhasilan." Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus bijak dalam membuat keputusan, merencanakan masa depan, dan tidak bertindak tergesa-gesa. Setiap langkah yang diambil harus pertimbangkan dengan matang. Kesabaran dalam menunggu momen yang tepat. Assassin seringkali harus menunggu yang tepat untuk menyerang. Jika terlalu cepat, serangan bisa gagal. Jika terlalu lambat, peluang bisa hilang. Ini mencerminkan pentingnya kesabaran dalam setiap tindakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."
Surat Al-Baqarah Tukliyongte. Kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam menghadapi ujian, mengejar cita-cita, atau menunggu hasil dari usaha yang telah dilakukan. 4. Tidak membahayakan rekan tim. Sebagai assassin, walaupun tugas utamanya adalah menyerang musuh, ia tetap harus memperhatikan kondisi tim. Jangan sampai serangan individu justru membahayakan posisi tim secara keseluruhan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya memikirkan dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang membuat Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan, kita harus selalu berhati-hati agar tidak merugikan orang lain, baik dalam tindakan maupun ucapan kita. 5. Rendah hati dan tidak sombong. Seringkali, assassin menjadi sorotan karena kontribusinya yang besar dalam tim, terutama jika mendapatkan banyak kill. Namun, seorang assassin yang baik tidak akan sombong dengan prestasinya. Islam sangat menekankan pentingnya sifat rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Sebagai Muslim, ketika kita berhasil meraih kesuksesan, baik dalam permainan maupun kehidupan, jangan lupa untuk bersyukur dan tetap rendah hati. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, peran assassin dalam Mobile Legends mengajarkan kita banyak hal, seperti fokus pada tujuan, pentingnya perencanaan, kesabaran memperhatikan kepentingan bersama, dan rendah hati. Semua ini adalah nilai-nilai Islami yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga akhlak Islami, bahkan dalam aktivitas yang tampaknya sederhana seperti bermain game. Jadikan setiap peran dalam permainan sebagai pelajaran hidup untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membahas peran tank, fighter, dan assassin, hari ini kita akan melanjutkan dengan peran marksman dalam Mobile Legends. Marksman adalah role yang memiliki peran penting dalam tim karena bertugas memberikan damage besar kepada musuh, terutama saat late game. Meskipun terlihat sebagai ujung tombak tim, marksman juga memiliki kelemahan, seperti mudah diserang. Dari peran ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran Islami. 1. Pentingnya kesabaran dalam proses. Marksman biasanya mulai permainan dengan damage yang rendah. Ia membutuhkan waktu, usaha, dan dukungan dari tim untuk mencapai potensi maksimalnya. Ini mengajar kita tentang pentingnya kesabaran dalam mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." Dalam hidup, tidak semua hal bisa kita capai secara instan. Kita harus bersabar, bekerja keras, dan yakin bahwa setiap usaha yang baik akan membawa hasil yang terbaik dengan izin Allah. Konsistensi dan ketekunan. Marksman harus konsisten dalam farming untuk mendapatkan gold dan pengalaman yang cukup agar dapat memberikan kontribusi besar di akhir permainan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam menjalankan tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dalam hidup, konsistensi dalam kebaikan seperti salat 5 waktu, berinfak, atau membantu sesama adalah kunci untuk meraih keberkahan. 3. Bekerja sama dengan tim. Marksman tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan perlindungan dari tank dan fighter, serta dukungan dari assassin dan mage. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Dalam kaidah hidupan, kita juga harus saling membantu dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Tidak ada yang bisa sukses sendirian. Kita membutuhkan dukungan keluarga, teman, dan masyarakat. Fokus pada tujuan utama. Marksman harus fokus menyerang musuh dengan prioritas tinggi dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang kurang penting. Hal ini mencerminkan bagaimana kita harus fokus pada tujuan hidup kita, yaitu mencari keridhaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang fokus pada akhirat, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia." Sebagai Muslim,
Jangan mudah tergoda oleh hal-hal duniawi yang bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama, yaitu beribadah dan berbuat baik. Menjaga keberanian dan keseimbangan. Marksman harus berani maju ketika saatnya menyerang, tetapi juga tahu kapan harus mundur untuk menyelamatkan diri. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian yang seimbang dengan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Keberanian tanpa pertimbangan justru bisa membawa keburukan. Sebagai muslim, kita harus bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, peran marksman dalam Mobile Legends mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran, konsistensi, kerjasama, fokus, dan keberanian. Semua ini adalah nilai-nilai Islami yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadilah seperti marksman yang sabar dalam proses, konsisten dalam kebaikan, fokus pada tujuan, dan bijak dalam mengambil langkah. Semoga kita semua bisa mengamalkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita telah membahas pelajaran Islami dari peran tank, fighter, assassin, dan marksman dalam Mobile Legends. Hari ini kita lanjutkan dengan peran mage. Mage dikenal sebagai penyumbang damage tinggi, khususnya dalam memberikan serangan area dan efek kontrol kepada musuh. Perannya sangat krusial dalam membentuk strategi tim. Mari kita ambil pelajaran Islami dari peran ini untuk kehidupan kita sehari-hari. 1. Ilmu sebagai kunci keberhasilan. Mage seringkali menjadi sumber damage terbesar di tim, tetapi untuk memaksimalkan potensinya, seorang mage harus tahu kapan dan bagaimana menggunakan kemampuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam mencapai keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmuwan beberapa derajat." Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk terus belajar dan mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, karena ilmu adalah kunci untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Pentingnya ketepatan dan kepekaan. Mage harus tepat dalam menggunakan kemampuan karena skillnya sering memiliki efek area atau kontrol yang dapat mengubah jalannya pertempuran. Jika salah langkah, ia bisa merugikan tim. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketepatan dalam bertindak dan kepekaan terhadap situasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan itqan, tepat dan sempurna." Dalam kehidupan, kita harus berusaha bertindak dengan tepat, memikirkan dampaknya, dan peka terhadap kebutuhan orang lain agar tindakan kita membawa kebaikan. Memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebagai mag, banyak kemampuannya yang memberikan dampak besar kepada musuh, baik dalam bentuk damage atau efek kontrol seperti stun, slow, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana peran mage bermanfaat besar bagi tim. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Semoga kita bisa mencontoh peran ini dengan berusaha memberikan manfaat, baik kepada keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Pentingnya menjaga posisi dan keselamatan. Mage biasanya memiliki kemampuan bertahan yang rendah, sehingga sangat penting untuk menjaga posisi agar tidak mudah dijangkau musuh. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dan kehormatan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Sebagai muslim, kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa, melindungi keluarga, dan menjaga kehormatan dalam setiap langkah hidup kita. 5. Kebijaksanaan dalam menggunakan potensi. Mage memiliki potensi yang besar, tetapi ia harus bijaksana dalam menggunakan skillnya. Menggunakan kemampuan tanpa perhitungan bisa membuang energi dan merugikan tim. Hal ini mengajarkan kita untuk bijaksana dalam menggunakan sumber daya dan kemampuan yang Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang tahu akan dirinya dan bertindak sesuai dengan kemampuannya." Harta, ilmu, dan waktu adalah amanah dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.
Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, peran Mage dalam Mobile Legends mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya ilmu, ketepatan dalam bertindak, memberikan manfaat, menjaga diri, dan menggunakan potensi dengan bijak. Semua ini adalah nilai-nilai Islami yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari ceramah ini menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita telah membahas pelajaran Islami dari berbagai peran dalam Mobile Legends, mulai dari tank, fighter, assassin, marksman, hingga mage. Hari ini kita akan membahas peran terakhir, yaitu support. Meski seringkali dianggap peran pendukung, support adalah salah satu kunci kemenangan tim. Ia memiliki tugas membantu dan melindungi rekan setim agar bisa berkontribusi dengan maksimal. Dari peran ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran Islami yang penting untuk kehidupan kita. 1. Menjadi penolong yang ikhlas. Tugas utama support adalah membantu tim dengan memberikan perlindungan, penyembuhan, atau efek kontrol kepada musuh. Ia tidak berfokus pada mendapatkan kill, melainkan mendukung kemenangan tim secara keseluruhan. Ini mencerminkan pentingnya menjadi penolong yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya pula." Dalam hidup, kita harus ikhlas membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, karena Allah lah yang akan memberikan pahala kepada kita. 2. Keberkahan dalam memberi manfaat. Support memberikan manfaat besar bagi tim meskipun tidak selalu terlihat di depan. Hal ini mencerminkan keutamaan memberi manfaat tanpa pamrih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memberi manfaat, baik dalam bentuk bantuan, ilmu, atau doa, karena itu adalah amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Rendah hati dan tidak sombong. Support seringkali tidak menjadi sorotan meskipun perannya sangat vital. Namun, ia tetap bekerja dengan rendah hati tanpa mencari pujian. Dalam Islam, rendah hati adalah sifat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Hendaknya kita meneladani sifat support yang tetap rendah hati, tidak mencari pujian, dan fokus pada tanggung jawabnya. 4. Pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Support harus bijak dalam menggunakan skill dan mendukung tim. Salah langkah bisa menyebabkan kekalahan, misalnya jika ia terlalu fokus membantu satu orang hingga melupakan tim lainnya. Ini mengajarkan kita pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bijaksana adalah yang memanfaatkan waktu dan kemampuannya untuk berbuat kebaikan." Dalam kehidupan, kita harus bijak dalam membagi waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memberikan manfaat yang maksimal. Jangan sampai kita berlebihan di satu sisi hingga melupakan sisi lainnya. Saling melengkapi dalam tim. Support bekerja untuk melengkapi kekurangan rekan setim. Ia menjaga marksman agar bisa memberikan damage, membantu tank agar bertahan lebih lama, dan mendukung melee atau assassin untuk memberikan kontribusi maksimal. Ini mencerminkan pentingnya saling melengkapi dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk saling melengkapi, saling membantu, dan bekerja sama dalam kebaikan, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, peran support dalam Mobile Legends mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam membantu, keberkahan dalam memberi manfaat, rendah hati, kebijaksanaan, dan pentingnya saling melengkapi. Semua ini adalah nilai-nilai Islami yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat meneladani peran support ini, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, ikhlas dalam membantu, dan selalu bekerja sama dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam permainan, memilih tim yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan. Bermain bersama orang-orang yang saling mendukung, bekerja sama, dan memiliki sikap positif
akan memudahkan kita mencapai kemenangan. Sebaliknya, jika kita bermain dengan orang-orang yang egois, mudah marah, atau berkata kasar, bukan hanya kemenangan sulit dicapai, tetapi suasana juga akan terasa tidak nyaman. Hal ini sebenarnya mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya memilih teman dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberimu harum-haruman, sedangkan pandai besi bisa membuat pakaianmu terbakar atau memberimu bau yang tidak sedap. Sedayat Bukhari, memilih teman bermain game yang memiliki sifat sportif, saling mendukung, dan mengedepankan kerjasama mencerminkan nilai-nilai Islami. Mereka tidak hanya membantu kita meraih kemenangan, tetapi juga menjaga suasana tetap positif. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, memilih teman yang baik adalah langkah penting untuk menjaga iman dan akhlak kita. Dengan memilih lingkungan yang positif, baik dalam game maupun kehidupan, kita bisa terus berada dalam kebaikan dan menjauh dari hal-hal yang merugikan. Jadi, pastikan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membawa manfaat, baik dalam permainan maupun di dunia nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membahas berbagai peran dalam Mobile Legends, kita memahami bahwa keberhasilan tim sangat bergantung pada kerjasama dan saling melengkapi antara setiap role. Tidak ada satu role yang bisa berdiri sendiri, dan semuanya saling membutuhkan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islami yang sangat mendalam, terutama tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan saling memenuhi kebutuhan. Setiap role memiliki perannya masing-masing. Dalam permainan, ada tank yang bertugas melindungi, fighter untuk bertahan dan menyerang, assassin untuk menghabisi musuh prioritas, mage untuk memberikan efek area, marksman untuk damage jarak jauh, dan support untuk membantu tim. Tidak ada satupun role yang lebih penting dari yang lain. Semuanya memiliki tugas yang saling melengkapi. Begitu pula dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan peran masing-masing. Allah berfirman, kami telah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Surat Al-Hujurat. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tugas kita adalah menghargai dan bekerja sama untuk saling melengkapi, bukan saling merendahkan. 2. Pentingnya kerjasama dan persatuan. Dalam permainan, sebuah tim yang tidak kompak akan mudah kalah, meskipun setiap pemainnya hebat. Sebaliknya, tim yang solid dan saling membantu akan memiliki peluang besar untuk menang. Ini mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Surat Ali Imran. Dalam Islam, kita diajarkan untuk hidup rukun, saling mendukung, dan bersatu dalam kebaikan. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan, baik itu pendapat, status, atau peran dalam masyarakat. 3. Saling membantu dalam kekurangan. Tidak semua role bisa melakukan segalanya. Marksman membutuhkan perlindungan dari tank, Meg butuh waktu untuk mengatur skill, dan support membantu agar tim tetap hidup. Hal ini mencerminkan pentingnya saling membantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Dalam kehidupan, kita harus membantu mereka yang kekurangan, melengkapi apa yang kurang, dan bersama-sama menghadapi tantangan. Dengan saling membantu, kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada ridha Allah. 4. Jangan egois dan utamakan kepentingan bersama. Dalam permainan, seorang pemain yang egois, seperti tidak mau berbagi buff atau terlalu mementingkan kill, seringkali merugikan tim. Begitu pula dalam kehidupan, Islam melarang sikap egois. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 10 batil. Sikap mementingkan diri sendiri hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, mengutamakan kepentingan bersama akan membawa keberkahan dan kebaikan. Keberhasilan adalah hasil usaha bersama. Ketika tim berhasil memenangkan permainan, kemenangan itu bukan hanya karena satu role, tetapi hasil kerjasama semua anggota tim. Dalam Islam, ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dunia dan akhirat juga merupakan hasil dari usaha bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Hidup kita saling terkait satu sama lain. Kesuksesan seorang individu adalah hasil dari dukungan keluarga, teman, dan masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu berkontribusi dalam kebaikan bersama. Penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, dari permainan Mobile Legends, kita belajar bahwa kerjasama, saling melengkapi, dan saling membantu adalah kunci kemenangan. Begitu pula dalam kehidupan, Islam mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam harmoni, membantu satu sama lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai peran orang lain, bekerja sama dalam kebaikan, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membahas peran dan kerjasama dalam permainan Mobile Legends, kita menyadari bahwa ada banyak pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Berikut adalah manfaat lainnya yang dapat dipetik. 1. Mengingat hidup sebagai amanah. Setiap pemain dalam tim memiliki tanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengamanahkan langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikul amanah itu karena khawatir mengkhianatinya, dan manusia memikulnya." Surat Al-Ahzab ayat 22. Melalui permainan, kita belajar menjalankan tugas dengan tanggung jawab, yang pada akhirnya mengingatkan kita untuk lebih menjaga amanah Allah dalam hidup, seperti beribadah dan menjalankan perintahnya. 2. Pentingnya evaluasi diri. Dalam permainan, kekalahan sering terjadi karena kesalahan strategi atau kurangnya kerjasama. Evaluasi diri menjadi langkah penting untuk perbaikan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan dan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian." Melalui introspeksi, seorang pemain dapat meningkatkan keterampilannya, sedangkan seorang muslim dapat memperbaiki amal ibadah dan akhlaknya, sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah. D. Menghindari sifat sombong dan belajar tawadu. Dalam permainan, keberhasilan seringkali membuat seseorang merasa sombong, seperti ketika menjadi MVP atau mendapatkan banyak kill. Namun, dalam Islam, kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walau sebesar biji sawi." Sebaliknya, kemenangan seharusnya menjadi pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Dengan begitu, pemain dapat melatih diri untuk rendah hati, baik dalam bermain maupun dalam kehidupan sehari-hari. 4. Belajar mengolah waktu dengan bijak. Permainan seringkali memakan waktu, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Islam sangat menekankan pentingnya memanfaatkan waktu secara optimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Pemain harus belajar mengatur waktu bermain agar tidak melalaikan ibadah atau tugas lainnya. Dengan mengelola waktu, kita bisa menjaga keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Melatih sabar dan tawakal. Dalam permainan, tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Kekalahan atau hambatan seringkali menguji kesabaran pemain. Dalam Islam, sabar adalah sifat mulia yang selalu dihargai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Selain itu, seorang pemain juga diajarkan untuk bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Dalam kehidupan, sikap ini sangat penting agar kita tetap tenang dan percaya kepada ketetapan Allah. Meningkatkan kepedulian dan kerjasama. Melalui permainan, kita belajar untuk bekerja sama, membantu tim, dan saling melengkapi. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kebersamaan dan gotong royong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya." Hadis riwayat Bukhari. Nilai kerjasama yang dipelajari dalam permainan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu keluarga, teman, atau masyarakat. Menjadikan game sebagai sarana dakwah. Jika dimainkan dengan niat yang baik, game juga bisa menjadi sarana dakwah. Pemain dapat menunjukkan akhlak Islami seperti berkata baik, bersikap jujur, dan membantu teman dalam permainan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Dengan menampilkan akhlak mulia, seorang Muslim dapat menjadi teladan bagi pemain lain dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, bahkan dalam dunia hiburan. Hadirin yang dirahmati Allah, game, jika dimainkan dengan niat yang benar, dapat memberikan pelajaran berharga untuk meningkatkan keimanan. Mari kita jadikan setiap aktivitas, termasuk bermain game, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap menjaga akhlak, tanggung jawab, dan prioritas hidup. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk selalu memanfaatkan waktu serta potensi diri demi kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas berbagai aspek dari permainan Mobile Legends, termasuk peran setiap role, pentingnya kerjasama, dan manfaat yang bisa diambil untuk meningkatkan keimanan, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pemain. Permainan ini hanyalah sebuah hiburan duniawi. Tetapi jika kita memainkannya dengan niat yang baik, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Di balik setiap role yang kita mainkan, ada tanggung jawab dan amanah yang mencerminkan kehidupan nyata. Kita diajarkan untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan menghargai peran orang lain, sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan dan harmoni. Namun perlu diingat, jangan sampai permainan ini melalaikan kita dari kewajiban sebagai seorang Muslim. Waktu kita di dunia ini terbatas, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadikan game ini sebagai sarana belajar, bukan sarana yang menjauhkan diri dari Allah. Gunakan waktu dengan bijak, tetap jaga ibadah, dan selalu utamakan hal-hal yang lebih penting, seperti keluarga, pekerjaan, dan kewajiban agama. Sebagai pemain, jadilah pribadi yang tetap menjaga akhlak, berkata kasar, tidak egois, dan selalu rendah hati, baik di dalam permainan maupun di dunia nyata. Jadikan setiap kemenangan sebagai pengingat untuk bersyukur kepada Allah dan setiap kekalahan sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan bermain, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era yang terus berkembang, di mana teknologi memainkan peran besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia hiburan seperti game. Di masa depan, teknologi akan semakin maju, dan dunia virtual akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagai Muslim, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan agar tetap menjadi pribadi yang bertakwa meskipun hidup di tengah perkembangan zaman. 1. Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Teknologi, termasuk game, adalah alat yang netral. Baik atau buruknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Di masa depan, game bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi media edukasi, dakwah, dan membangun keterampilan. Sebagai Muslim, kita perlu beradaptasi dengan kemajuan ini, tetapi tetap menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Mari kita jadikan game dan teknologi sebagai media untuk menyebarkan kebaikan, seperti menginspirasi orang lain untuk belajar, berbuat baik, atau bahkan menyampaikan pesan-pesan Islami melalui konten-konten positif. 2. Menyiapkan generasi Muslim yang adaptif dan berakhlak. Di masa depan, dunia akan semakin kompetitif. Game mengajarkan kita nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, ketekunan, dan strategi. Namun, kita juga harus memastikan bahwa generasi Muslim masa depan tetap memiliki akhlak mulia, baik dalam dunia nyata maupun virtual. Islam menuntun kita untuk selalu menjaga adab dalam segala aktivitas, baik ketika bermain game maupun berinteraksi dalam dunia digital lainnya. Penting bagi kita untuk menjaga ucapan, menghindari fitnah, dan menebarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Dengan menjaga akhlak dalam dunia virtual, kita tidak hanya menjadi pemain yang dihormati,
tetapi juga menjadi panutan yang membawa cahaya Islam kemanapun kita pergi. Ketiga, mengembangkan diri untuk tantangan masa depan. Hadirin, di era yang semakin maju, kompetensi individu akan sangat diperlukan. Bermain game sebenarnya melatih kita untuk mengembangkan keterampilan, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan cepat. Namun, ini harus diimbangi dengan tahuan agama yang kokoh agar kita tidak terjebak dalam hiburan yang berlebihan. Sebagai generasi Muslim, kita harus terus belajar, baik ilmu agama maupun dunia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." Menyeimbangkan hiburan dengan ibadah. Di masa depan, hiburan digital akan semakin canggih dan memikat. Jika kita tidak bijak mengelolanya, bisa jadi waktu kita habis hanya untuk bermain tanpa menyisakan waktu untuk ibadah atau keluarga. Maka dari itu, mari kita latih diri sejak sekarang untuk mengelola waktu dengan baik. Jadikan hiburan sebagai bagian kecil dari aktivitas, bukan yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Game boleh dimainkan, tetapi jangan sampai melupakan salat, belajar, atau kewajiban kita kepada keluarga. Seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga kita menjadi generasi yang kuat secara iman dan kemampuan. Kesimpulan untuk masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, di era teknologi yang semakin maju, kita memiliki peluang besar untuk menjadi muslim yang adaptif, inovatif, dan bermanfaat bagi sesama. Gunakan teknologi, termasuk game, sebagai sarana untuk belajar, menginspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Jadilah generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Jika kita mampu memanfaatkan teknologi dengan cara yang benar, insya Allah, kita tidak hanya akan menjadi orang yang sukses di dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap orang berada dalam fase yang berbeda. Ada yang masih menempuh pendidikan, ada yang sedang bekerja mencari nafkah, dan ada juga yang sedang menganggur atau mencari arah hidup. Bermain game menjadi salah satu cara untuk melepas penat dan mengisi waktu. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan bijak sesuai dengan posisi kita saat ini. 1. Untuk yang masih menempuh pendidikan. Bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan, bermain game adalah hal yang wajar untuk menghilangkan kejenuhan setelah belajar. Namun, ingatlah bahwa tujuan utama kalian saat ini adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Jangan sampai bermain game membuat kalian lupa belajar atau menunda tugas-tugas yang diberikan. Jadikan bermain game sebagai bentuk istirahat yang terukur, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Kembangkan keterampilan seperti manajemen waktu dan disiplin sehingga kalian dapat tetap berprestasi dalam pendidikan sekaligus menikmati hiburan. Untuk yang sedang bekerja dan mencari nafkah. Hadirin yang sedang mencari nafkah, bekerja adalah ibadah dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil ustangannya sendiri." Bermain game di sela-sela waktu kerja dapat menjadi sarana untuk menyegarkan pikiran. Namun, pastikan bahwa waktu kerja tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai game mengganggu pekerjaan atau merusak produktivitas. Jika dikelola dengan baik, waktu bermain game bisa menjadi cara untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan keluarga atau teman, sehingga menjadi ladang pahala melalui silaturahmi. Untuk yang sedang menganggur. Bagi saudara-saudara kita yang sedang menganggur, mungkin saat ini kalian menggunakan game untuk mengisi waktu luang. Namun ingatlah bahwa waktu adalah nikmat yang tidak boleh disia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang." Gunakan game untuk belajar keterampilan baru, seperti strategi, komunikasi, atau kerjasama tim. Selain itu, manfaatkan teknologi yang sama untuk mencari peluang kerja atau belajar keterampilan yang bisa meningkatkan peluang kalian di masa depan.
Jangan biarkan game membuat kalian terlena sehingga melupakan tujuan utama, yaitu memperbaiki keadaan diri dan mencari rezeki yang halal. Hadirin, apapun fase kehidupan kita saat ini, baik sebagai pelajar, pekerja, atau pencari kerja, Islam mengajarkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Bermain game bukanlah masalah selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melalaikan kewajiban utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Mari jadikan waktu bermain game sebagai sarana untuk belajar, meningkatkan akhlak, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Seimbangkan hiburan dengan tanggung jawab, sehingga kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mendapatkan ridha Allah di akhirat. Penutup refleksi. Hadirin yang dirahmati Allah, bermain game adalah bagian dari kehidupan modern yang tidak bisa dihindari. Namun sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola waktu dengan baik dan menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Apakah kita seorang pelajar, pekerja, atau pengangguran, tugas kita adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai ridha Allah. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang bijak dalam memanfaatkan teknologi, menjaga keseimbangan antara hiburan dan kewajiban, serta menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam permainan, kehidupan kita juga penuh dengan pilihan, tantangan, dan kesempatan. Dalam game, setiap pemain memegang peran yang berbeda. Ada yang menjadi penyerang, ada yang bertahan, dan ada yang mendukung. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemenangan. Begitu pula dalam kehidupan, kita masing-masing memiliki peran yang berbeda, baik dalam pendidikan, pekerjaan, atau keluarga. Semua peran itu saling melengkapi, dan kita perlu memahami bagaimana memanfaatkannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Mari kita gunakan beberapa perumpamaan untuk membantu kita lebih memahami hubungan antara game dan kehidupan nyata, agar kita bisa memetik hikmah dari keduanya. 1. Perumpamaan role dalam game sebagai peran dalam kehidupan. Dalam sebuah tim game, setiap pemain memiliki peran yang penting. Ada yang menjadi tank, yang bertugas untuk bertahan dan melindungi tim. Ada yang menjadi marksman, yang tugasnya menyerang dengan kekuatan maksimal. Ada yang menjadi mage, yang menggunakan sihir untuk memberikan dampak besar. Begitu pula dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran yang berbeda. Namun semuanya berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Perumpamaan, seperti dalam tim game yang sukses membutuhkan setiap role bekerja sama, masyarakat juga hanya bisa maju jika setiap individu menjalankan perannya dengan baik. 2. Perumpamaan game sebagai jalan hidup. Dalam game, kita memiliki tujuan akhir yang harus dicapai, seperti memenangkan pertandingan atau menyelesaikan misi. Namun, ada banyak cara untuk mencapainya, dengan berbagai strategi dan pilihan. Dalam kehidupan, kita juga memiliki tujuan besar yang ingin dicapai, seperti kebahagiaan dan keberhasilan. Seperti dalam game, ada yang langsung maju menyerang dan ada yang lebih bertahan dengan strategi. Begitu pula dalam hidup. Setiap langkah harus diperhitungkan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Perumpamaan waktu sebagai sumber daya terbatas. Waktu dalam game sangat penting, begitu juga dalam kehidupan. Di dalam game, kita seringkali diberi waktu terbatas untuk mencapai tujuan. Dalam kehidupan, waktu juga terbatas, dan kita harus bijak dalam mengelola waktu tersebut agar bisa mencapai tujuan kita tanpa menyesal. Perumpamaan, seperti countdown dalam game yang memaksa kita bertindak cepat dan tepat, waktu hidup juga terus berjalan. Mereka yang akan kehilangan peluang, sementara yang bijak akan mencapai kemenangan. 4. Perumpamaan game sebagai refleksi tantangan kehidupan. Setiap level dalam game memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemain. Ada lawan yang kuat, puzzle yang sulit, dan rintangan yang menghalangi jalan. Begitu pula dalam kehidupan, setiap individu dihadapkan pada ujian dan tantangan yang harus dihadapi dengan sabar dan tekad. Seperti tantangan dalam game yang membuat kita berpikir keras untuk menang, tantangan hidup adalah latihan untuk menjadikan kita lebih kuat dan bijaksana. Perumpamaan komunitas game dengan hubungan sosial. Dalam game, kita bermain bersama tim yang memiliki tujuan yang sama. Untuk bisa menang, semua anggota tim harus saling mendukung dan bekerja sama.
Begitu pula dalam kehidupan, hubungan sosial yang baik akan membawa kita pada kesuksesan bersama. Perumpamaan, seperti tim game yang harus solid agar bisa memenangkan pertandingan, hubungan sosial kita juga harus dibangun dengan saling menghormati dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. 6. Perumpamaan etika main dengan etika kehidupan. Dalam game, setiap pemain diharapkan bermain dengan jujur dan menghormati pemain lain. Etika yang baik dalam bermain game menciptakan suasana yang menyenangkan. Begitu pula dalam kehidupan, etika yang baik membawa kita pada hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Perumpamaan, seperti game yang lebih seru jika semua pemain bermain dengan etika. Kehidupan juga menjadi lebih indah jika setiap orang menjaga sikap dan perilakunya. Perumpamaan teknologi sebagai pisau bermata dua. Teknologi dalam game bisa memberikan hiburan dan pembelajaran, tetapi juga bisa berisiko jika tidak digunakan dengan bijak. Begitu pula dalam kehidupan, teknologi adalah alat yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tetapi jika disalahgunakan, bisa membawa dampak buruk. Perumpamaan, teknologi itu seperti pisau. Jika digunakan untuk memotong bahan makanan, ia bermanfaat. Tetapi jika tidak hati-hati, ia bisa melukai diri sendiri. 8. Perumpamaan belajar dari masa lampau untuk masa depan. Di dalam game, kita belajar dari pengalaman untuk menghadapi level yang lebih tinggi. Begitu pula dalam hidup, pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga yang membantu kita meraih masa depan yang lebih baik. Perumpamaan, seperti pemain game yang belajar dari kekalahan untuk menjadi lebih baik, kita juga harus belajar dari masa lalu agar masa depan lebih cerah. Melalui perumpamaan-perumpamaan ini, kita dapat melihat bahwa banyak nilai yang bisa diterapkan dari game dalam kehidupan nyata. Mari kita gunakan waktu, keterampilan, dan etika yang kita miliki untuk menjalani hidup dengan bijak, baik dalam bermain game maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga semua yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, baik itu dengan keluarga, teman rekan kerja, maupun masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang menyibukkan, termasuk dalam dunia hiburan seperti game. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Islam. Untuk orang tua dan keluarga, bagi orang tua, peran Anda sangat penting dalam membimbing anak-anak kita. Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan kasih sayang dan tanggung jawab, serta memberikan contoh yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai orang tua, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga kebutuhan spiritual mereka. Pesan untuk orang tua. Dalam hal ini, orang tua perlu mengingatkan anak-anak untuk menggunakan waktu mereka dengan bijak. Hiburan seperti bermain game boleh saja, tetapi jangan sampai mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan, ibadah, dan kehidupan sosial. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga waktu dengan baik. Sebagaimana sabdanya, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Contoh, sebagai orang tua, Anda bisa memberikan contoh bagaimana membagi waktu antara kewajiban dan hiburan dengan bijak. Ingatkan anak-anak untuk tidak terlalu larut dalam permainan sehingga melupakan kewajiban ibadah atau belajar yang menjadi prioritas utama. 2. Untuk teman dan rekan kerja. Sebagai teman atau rekan kerja, kita memiliki peran untuk saling mengingatkan dalam hal-hal yang positif, termasuk bagaimana mengelola waktu kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin dalam kehidupan, kita harus saling mengingatkan agar tidak terjebak dalam kegiatan yang dapat membahayakan diri kita, baik dalam pekerjaan maupun hiburan. Pesan untuk teman dan rekan kerja. Sebagai teman atau rekan kerja, mari kita saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dorong teman-teman kita untuk bekerja dengan tekun, tetapi juga ingatkan mereka untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Jangan sampai game atau hiburan lainnya mengganggu tanggung jawab kita dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Contoh, jika teman atau rekan kerja terlihat terlalu larut dalam permainan atau tidak bisa menyeimbangkan waktu, sebagai teman yang baik, kita dapat mengingatkan mereka dengan lembut, seperti Rasulullah yang mengingatkan umat
menjawabnya dengan kasih sayang dan kelembutan. 3. Untuk saudara dan komunitas. Di dalam komunitas, baik itu di lingkungan masjid, tempat kerja, atau pertemanan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Islam sangat menekankan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Pesan untuk saudara dan komunitas. Mari kita saling mendukung dan mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar, tidak terjebak dalam kegiatan yang dapat menyia-nyiakan waktu atau menjauhkan kita dari ibadah dan tanggung jawab. Jika ada saudara atau teman yang mulai terlarut dalam hiburan, ajak mereka untuk kembali fokus pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh, sebagai bagian dari komunitas, kita harus bisa saling membantu agar tetap berada di jalan yang benar. Kita bisa saling mengingatkan, seperti halnya dalam permainan yang mengharuskan setiap anggota tim saling mendukung untuk mencapai kemenangan. Begitu juga dalam hidup, kita saling mengingatkan agar tujuan kita sebagai umat Islam tetap terjaga. Saling mengingatkan dalam Islam, kewajiban bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam saling mengingatkan adalah suatu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita saling memberi nasihat yang baik, terutama dalam menjaga diri dari perbuatan yang dapat merugikan. Dalam hal ini, kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga keseimbangan hidup, serta tidak membiarkan diri kita atau orang lain terjerumus dalam kesenangan dunia yang sementara. Penutup, membangun kehidupan yang seimbang dan bermakna. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah ujian, dan setiap hari kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Game, hiburan, dan aktivitas lainnya memang boleh menjadi bagian dari kehidupan. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap saat yang kita miliki adalah amanah. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan baik, mengingatkan diri kita sendiri dan sesama untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri ceramah ini, izinkan saya mengajak kalian semua untuk mendukung perkembangan channel YouTube ini. Jika kalian merasa manfaat dari apa yang telah dibahas dan ingin terus mendapatkan konten-konten yang bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Setiap dukungan yang kalian berikan sangat berarti untuk terus menyebarkan kebaikan dan berbagi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya tentang game, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa hidup lebih baik dalam cahaya Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dalam setiap langkah kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.